Shalom Sobat WB. Renungan harian pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, berjudul Tuhan Memerlukanmu. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10, 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10, dan 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Sekali lagi, 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10 dan 1 Korintus 3 ayat 9. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan untuk hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk nafas yang baru, untuk kekuatan yang baru. Dan hari ini kami juga boleh bersama-sama menikmati akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami serahkan untuk hari ini ke dalam tangan-Mu, saat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sobat WB, kita akan bersama-sama membaca kitab 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Yang kedua, kita akan bersama-sama membacakan 1 Korintus 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. "Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Amin. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sobat WB, kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang baru tadi kita baca. Pertanyaan pertama, tugas apa yang Tuhan berikan kepada semua orang yang telah menerima Tuhan Yesus? Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar tidak membuat kasih karunia menjadi sia-sia? Sobat WB,
Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9 terjemahan yang terbaru dikatakan, sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ayat ini mengingatkan kita akan tugas amanat agung Yesus Kristus. Rasul Paulus menyadari misi Allah ini dan meresponi dengan mengerjakan apa yang dipercayakannya dengan setia, walau mengalami banyak penderitaan. Ia menghargai korban Kristus dengan segenap hati dan hidupnya. Karenanya, kenyamanan tidak lagi penting baginya. Sobat WB, sesungguhnya tugas ini diberikan kepada semua orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini tugas kita. Tuhan memakai kita semua sebagai rekan sekerjanya dalam misi pemberitaan Injil, kebenaran, dan keselamatan jiwa mereka yang belum mendengar berita anugerah ini. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa menolong orang lain mengenal kebenaran. Sobat WB, Tuhan memerlukanmu. Amin. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita berkat apa yang kita terima dan apa yang menjadi komitmen kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh terus mengingatkan kami. Dan Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama. Kami boleh mengingat kembali lagi Tuhan, apa yang menjadi tugas kami sebagai orang kepercayaan-Mu di dunia ini dan kawan sekerja-Mu Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh mengingatkan kami lewat firman-Mu bahwa kami memiliki tugas amanat agung Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika kami selama hidup kami masih banyak tidak melakukan akan tugas ini Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Engkau dan kami telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Ini adalah tugas kami Tuhan. Tuhan tolong kami ingin belajar. Kami ingin menjadi rekan sekerja-Mu dalam misi pemberitaan Injil kebenaran dan keselamatan jiwa mereka Tuhan. Banyak orang yang belum mendengar keberita anugerah ini Tuhan. Dan banyak jiwa yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, pakailah kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9.